Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kakak di channel Areska. Kali ini kakak masih ada di kedai Med.oo dan melanjutkan video sebelumnya, yaitu untuk topik peluang. Nah, video kedua ini akan berisi materi tentang aturan pengisian tempat. Mudah-mudahan kalian untuk materi notasi faktorial itu sudah ngerti ya. Kalau masih belum begitu ngerti, silakan kalian ke video yang pertama, episode yang pertama. Oke ya, sekarang lanjut saja. Nah, untuk menjelaskan tentang aturan pengisian tempat atau filling slot ini, kakak akan membuat ilustrasi sebagai berikut. Suatu hari Alreska akan pergi ke kedai Med.oo. Alreska ingin tampil kece pada hari itu. Nah, ia memiliki 2 kaos dan 3 rok. Pertama-tama ia mencoba memasangkan kaos berwarna kuning dan bawahan rok putih. Karena dirasa kurang kece, ia mencoba memasangkan dengan bawahan rok biru muda dan seterusnya. Hingga dia mencoba semua kemungkinan pasangan kaos rok yang bisa ia pakai. Nah, kira-kira ada berapa banyak ya cara Alreska mencobanya gitu ya. Nah, silakan cermati ilustrasi berikut ya. Nah, yang pertama tadi apa? Kaos kuning dan rok putih ya. Nah, berarti ini model pertama. Kemudian kaos kuning dan rok biru. Nah, ini berarti menjadi model kedua. Kemudian kaos kuning dan rok hitam. Nah, berarti ini menjadi model yang ketiga. Kemudian semua kaos kuning sudah dipadu-padankan dengan semua kemungkinan bawahan kan? Sekarang berarti tinggal yang kita akan memasangkan kaos yang lurik-lurik. Kita pasangkan dengan bawahan rok putih. Nah, ini berarti pasangan keempat. Kemudian kaos lurik-lurik kita pasangkan dengan bawahan kebiru. Nah, berarti ini pasangan kelima atau model kelima. Kemudian, nah ini kaos lurik-lurik kita coba pasangkan dengan bawahan hitam. Nah, berarti ini model yang keenam. Nah, artinya Alreska 6 kali mencoba memadu-padankan koleksi 2 kaos dan 3 rok yang dia miliki ya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, sebetulnya kasus tadi juga bisa kita selesaikan dengan cara menggunakan diagram pohon. Nah, coba adik-adik perhatikan ilustrasi berikut. Oke, untuk membuat diagram pohon ini, dari kasus yang tadi kita bisa membuat ilustrasi sebagai berikut. Tadi kita buat coding dulu ya, kita buat kode ya. Banyaknya kaos tadi ada 2 kan ya. Kemudian banyaknya rok ada 3. Nah, untuk kode kaos kita beri nama K1 dan K2. Untuk rok berarti ada R1, R2, dan R3. Pertama, kita punya kaos pertama. Dari kaos pertama ini kita bisa membuat atau memasangkan dengan 3 rok. Rok pertama, rok kedua, dan rok ketiga. Sedangkan dari kaos kedua, kita juga bisa memasangkan 3 jenis rok yang tersedia ya, yang Alreska punyai. Rok pertama, rok kedua, dan rok ketiga. Nah, dari sini kita bisa model ya, pasangan model atau pasangan gaya. Yang pertama adalah kaos pertama dan rok pertama. Kemudian kaos pertama dan rok kedua. Kemudian kaos pertama dan rok ketiga. Nah, ini ada 3 untuk kaos pertama dan 3 jenis roknya, berarti ini ada 3 model ya. Kemudian untuk kaos kedua, berarti ini ada kaos kedua dan rok pertama. Di sini ada kaos kedua dan rok kedua. Dan ini ada kaos kedua dan rok ketiga. Ini juga ada 3 model. Sehingga total model yang bisa Alreska padu-padankan dari koleksi baju yang dia punya ada 6 model.
Atau berarti RSK 6 kali bergonta-ganti ya tadi kalau disesuaikan dengan pertanyaannya. Kurang lebih begitu. Mudah ya. Nah, kemudian maka secara umum aturan pengisian tempat itu atau filling slot itu dapat dikatakan seperti apa ya? Mudahnya kalau kita punya n slot atau n tempat dan dari masing-masing tempat ini bisa kita isi dengan k objek, maka banyak cara itu kalian tinggal bikin berapa slot yang ada, kemudian setiap slotnya diisi dengan objek pertama, objek kedua, objek ketiga, objek keempat, dan seterusnya sampai objek ke n. Nah, banyaknya cara ini kalian tinggal mengoperasikan banyaknya objek ini dengan perkalian. Nah, ini namanya aturan pengisian tempat. Kurang lebih begitu. Oke ya. Nah, oke, belum. Berarti untuk kasus yang tadi, kalau kita ingin menggunakan aturan pengisian tempat, ini kakak hapus dulu. Tadi berarti ada berapa slot yang harus kita sediakan? Yaitu 2 slot ya, untuk kasus yang tadi ya. 2 slot. Yang pertama adalah slot kaos dan yang kedua adalah slot rok. Ini untuk kasus yang tadi. Slot kaos ada untuk slot kaos berapa banyaknya yang tersedia? Oh, ada 2. Kemudian untuk rok ada berapa banyaknya? Yaitu ada 3. Sehingga untuk menentukan atau menghitung berapa banyak caranya, kita tinggal mengoperasikan ini dengan operasi kali. Berarti 2 kali 3 yaitu 6 cara. Nah, gampang ya. Oke. Ini contoh yang pertama. Silakan kalian pause video ini untuk mencoba. Kemudian kalian boleh lanjutkan videonya setelah kalian mencoba sendiri. Oke ya. Nah, kakak harap kalian sudah mencoba. Bagaimana? Oke, kita bahas langsung. Berapa banyak bilangan yang terdiri atas 4 angka? Nah, yang dapat disusun dari angka 3, 4, 5, 6, dan 7 jika angka-angka tersebut tidak boleh berulang. Wah, contoh soalnya langsung ini ya, menantang ya. Di sini ada 4 angka. 4 angka ya, berarti kalau kita menggunakan aturan pengisian tempat atau menggunakan filling slot, maka ada 4 slot yang harus kita siapkan. Nah, ini karena 4 angka berarti slot pertama ini slot untuk ribuan. Kemudian ini untuk setelah ribuan yaitu ratusan. Kemudian puluhan dan satuan. Nah, ini slot untuk ribuan. Kemudian ini slot untuk ratusan. Kemudian ini slot puluhan. Dan ini slot satuan. Nah, di sini angka-angka tidak boleh berulang. Ini saya garis bawah ya, tidak boleh berulang. Dari angka 3, 4, 5, 6, dan 7. Dari angka 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, untuk slot ribuan, ada berapa banyak angka atau ada berapa banyak cara yang bisa kita masukkan ke dalam
slot ribuan dari angka-angka 3, 4, 5, 6, dan 7. Tentu ada, ya semua angka nih mungkin ya. Tapi berarti ada berapa banyak cara nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini 5 ya, 5 cara. 5 cara. Yaitu angka berapa aja? Nah, keterangannya di sini. Angka 5, angka 3 gitu kan. Hapus dulu. Yang dapat mengisi di ribuan bisa diisi ya. Bisa diisi oleh angka 3, 4, 5, 6, atau 7. Nah, 5 cara ya. Kemudian di slot ratusan, di sini angka tidak boleh muncul berulang. Nah, kalau sudah muncul di angka ribuan, maka angka yang sudah muncul di ribuan tidak boleh muncul di ratusan toh. Sehingga untuk slot ratusan itu hanya tinggal 4 cara. Di slot puluhan hanya tinggal 3 cara. Di slot satuan hanya tinggal 2 cara. Sehingga banyaknya bilangan yang dapat disusun dari 3, 4, 5, 6, dan 7 di mana angka tidak boleh berulang adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2. Yaitu ini 20 kali 6, 120 buah. Oke? Jika kalian masih ada pertanyaan, silahkan berikan komen di kolom komentar atau berikan pertanyaan di kolom komentar. Kemudian ini contoh kedua. Boleh di-pause dulu, kalian coba secara sendiri ya, kalian coba sendiri dulu ya, baru kita bahas. Nah, sudah di-pause? Sudah dibahas? Sudah dicoba? Oke. Di sini langsung kita bahas saja. Dari angka 2, 4, 5, 6, 8, 9 akan dibentuk bilangan ganjil. Terdiri dari 3 digit berbeda. Nah, berarti angka tidak boleh berulang karena ada kata berbeda. Banyak bilangan yang dapat dibentuk yang nilainya kurang dari 500. Wah, syaratnya banyak nih ya. Yang pertama, 3 digit. Yang kedua, berbeda. Berarti nggak boleh berulang. Yang ketiga, ganjil. Yang keempat, kurang dari 500. Oke. Berarti karena 3 digit, kita buat 3 slot. Nah, sekarang diminta, angka nggak boleh berulang ya, Sekarang diminta ganjil. Dari angka 2, 4, 5, 6, 8, dan 9, ini mana yang ganjil? Yaitu 5 dan 9. Nah, kenapa? Karena kalau kalian diminta menyusun bilangan ganjil atau bilangan genap, ciri-cirinya adalah digit satuan itu harus ganjil atau genap. Karena kalian diminta untuk menentukan bilangan ganjil, maka digit satuan itu harus bilangan ganjil. Oke ya, nah di sini 3 slot tadi, tentu ini slot ratusan, slot puluhan, dan slot satuan. Nah, slot satuan kita isi dengan bilangan ganjil. Ada berapa cara? Ada 2 cara. Nah, ini kita kasih keterangan, ini diisi oleh bilangan ganjil.
bilangan ganjil, yaitu 5 atau 9, sehingga cuma 2 cara ya. Kemudian kita langsung lanjut ke bagian depan. Nah, kurang dari 500. Yang kurang dari 500 antara 2, 4, 5, 6, 8, 9 itu hanya 2 cara. Iya kan? Hanya 2 cara. Bilangan apa saja? Yaitu 2 dan 4. Nah, sehingga ini kita isi 2 cara. Gitu. Dan yang di puluhan berarti tinggal berapa cara ya? Sudah diisi ratusan dan satuan. Di sini ada berapa bilangan? 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sudah diambil ratusan dan satuan, berarti puluhannya tinggal 4 cara. Sehingga banyaknya susunan bilangan itu ada 16 bilangan buah atau 16 bilangan. Begitu ya adik-adik. Bagaimana? Oke. Kita lanjut ke contoh ketiga. Silahkan di-pause, kamu coba sendiri, baru kemudian lanjutkan video untuk melihat pembahasannya. Oke, bagaimana? Sudah dicoba kan? Nah, kita langsung bahas saja. Untuk contoh 3. Seorang penjahit memiliki 3 pola baju yang berbeda, gitu ya. Jika terdapat 5 jenis kain yang berbeda warna, berapa banyak jenis model baju yang dapat dibuat oleh penjahit tersebut? Ini banyak typo-nya. Oleh penjahit tersebut, itu. Wah, ini kasus yang bisa kita selesaikan dengan aturan pengisian tempat. Nah, kebayang ya adik-adik ya, di sini kan berarti ada berapa slot atau ada berapa slot yang harus kita sediakan. Ada 2, yang pertama adalah slot untuk pola, ya kan? Kemudian yang kedua adalah slot untuk warna. Nah, di slot pola ini ada 3 macam, sedangkan di warna ini ada 5 macam. Ya, 5 jenis kain berbeda. 3 pola baju yang berbeda. Sehingga penjahit tersebut dapat membuat model sebanyak 15 model. Yaitu tinggal 3 kali 5 sama dengan 15. Mudah. Oke, kita lanjut nomor 4. Sebelum dibahas, kalian bisa pause dulu video ini dan kalian coba. Kalau misalnya sulit menggunakan filling sort, kalian boleh membuat skemanya terlebih dahulu sehingga mudah untuk dikerjakan. Nah, sudah dicoba? Bagaimana hasilnya? Mari kita bahas. Terdapat 3 jalur bus antara kota A dan kota B dan 4 jalur bus antara kota B dan kota C. Ini kakak rasa kalau kita bikin skema lebih mudah ya. Ini kota A, kemudian ini kota B, lalu ini kota C. Dari A ke B terdapat 3 jalur. Kita buat jalur pertama, jalur kedua, dan jalur ketiga. Sedangkan dari B ke kota C terdapat 4 jalur. 1, 2, 3, 4. Nah, kurang lebih begitu ya. Lalu berapa banyak cara seseorang dapat melakukan perjalanan dari A ke C melalui B? Nah, A ya. Jawabannya A. Ini kita buat slot dari A ke B gitu kan. Kemudian dilanjutkan ke
C. Nah, dari A ke B ada berapa jalur ya? Tadi ada 3 jalur. Dari B ke C ada berapa jalur ya? Ada 4 jalur. Sehingga banyak cara untuk menempuh dari A ke C melalui B. Ada 3 kali 4, yaitu 12 cara. Begitu. Bingung? Oke, coba kakak akan ilustrasikan. Dari A ke B kan ada 3 cara ya. 1, 2, 3. Oke. Kalau misalkan dari A ke B yang melalui jalur yang pertama gitu. Ini coba kakak pakai huruf-huruf, siapa tahu lebih mudah. Ini jalur 1, jalur 2, jalur 3 ya. Dari B ke C itu juga ada berapa jalur nih? Misalkan ini jalur A, jalur B, jalur C, jalur D gitu. 4 jalur ya. Nah, dari A ke B kalau kita lewat jalur pertama, dari B ke C kan bisa jalur yang A, B, C, D. Berarti ada 4 ya. 1A, 1B, 1C, 1D gitu. Nah, ada 4. Ya kan? Kemudian kalau dari A ke B lewat jalur yang kedua, kemudian dari B ke C ada 4 jalur kan? Berarti juga ada 4 cara. 2A, 2B, 2C, 2D gitu kan? Selanjutnya, dari A ke B yang lewat jalur ketiga, pun dari B ke C juga ada 4 cara ya. 3A, 3B, 3C, 3D, sehingga totalnya ada 12 cara. Kurang lebih begitu. Sekarang yang B. Pulang pergi dari A ke C melalui B. Nah, ini paling mudah kalau kita bikin skema seperti ini aja lah. Dari A, ini, hapus dulu. Biru. Oke. Dari A ke B, kemudian lanjut lagi. Oh, ini nggak enak. Skemanya nggak enak. Nah, ini langsung aja. Ya, dari A ke B gitu kan. Kemudian ke C. Nah, ini pergi ya, ini pergi. Terus pulang dari C lewat B lagi dong, gitu kan. Terus dari B baru ke A. Yang di sini A ke B 3 cara, B ke C 4 cara, C ke B 4 cara, B ke A 3 cara. Berarti total ada 3 kali 4 kali 4 kali 3, 12 kali 12. Oh, ada 144 cara jalan yang bisa dilalui. Wow, banyak. Sekarang yang ketiga, yang ke C. Pulang pergi dari A ke C melalui B jika jalur pulang tidak sama dengan jalur pergi. Berarti A ke B, kemudian ke C, kemudian lewat B dulu baru ke A. A ke B berarti 3 cara, ini pergi ya. B ke C berarti 4 cara. Nah, ini jalur pulang. Ini jalur pergi, ini pergi. Ini jalur pulang. Nah, C ke B pas pulang ini menjadi 3 jalur. Kenapa? Karena tadi jalan yang berangkat itu tidak boleh kita lalui lagi. Kemudian dari B ke A ini berarti 2 jalur. Karena berangkatnya 3 kan 1 jalur tidak boleh kita pakai lagi. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau pas berangkat kita lewat jalur pertama dan berarti kan bisa dari B ke C bisa A, B, C, D ya. Berarti 1A, 1B, 1C, 1D gitu ya. Nah, baliknya dari C ke B, kalau tadi kita sudah lewat jalur A, maka pulangnya nggak boleh lewat A lagi. Pulangnya hanya boleh lewat B, C, atau D. Nah, berarti pulangnya dari C ke B itu 3 jalur. Kemudian dari B ke A,
Karena tadi berangkatnya sudah jalur pertama, berarti pulangnya nggak boleh lewat jalur pertama lagi. Bolehnya kalau nggak kedua, ketiga. Berarti 2 jalur. Sehingga berapa banyaknya cara, yaitu 3 kali 4, 12 kali 3 kali 2, berarti 12 kali 6, yaitu 72 cara. Banyak nomor telepon yang terdiri dari 3 angka. Jika angka 0 dan 1 tidak boleh menempati posisi pertama dan tiap-tiap angka tidak boleh diulang dalam satu nomor telepon. Nah, ini kita diminta berapa variasi nomor telepon yang dapat dibuat yang terdiri dari 7 angka jika angka 0 dan 1 tidak boleh menempati posisi pertama. Silakan dicoba dulu. Pause video ini. Kalau sudah mencoba, lanjutkan. Oke, sudah mencoba? Berapa hasilnya? Nah, oke, mari kita bahas ya. Nah, di sini angka. Nah, kalau kita kenal angka yang kita kenal itu ada berapa aja? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ada 10 ya, banyaknya ya. 11 itu bukan angka, tapi bilangan. Kalau angka, jumlahnya hanya ada 10 banyaknya. Banyaknya angka hanya ada 10, yaitu 0 sampai 9. Nah, kita diminta untuk menyusun nomor telepon yang terdiri dari 7 angka. Berarti berapa slot yang kita siapkan? 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. 7 slot. Slot pertama tidak boleh diisi 0 dan 1. Kok tahu ketentuannya dari sini? Angka 0 dan 1 tidak boleh menempati posisi pertama. Nah, berarti posisi pertama ini hanya berapa cara? Hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hanya 8 cara. Kemudian selanjutnya, posisi atau digit kedua berarti ada 9 cara. Angka nggak boleh berulang ya, tidak boleh berulang. Dan ada satu angka yang sudah masuk di digit 1, digit pertama. Maka digit kedua tinggal 9 cara. 0 dan 1 berarti sudah boleh masuk di digit kedua. Dan seterusnya, ini berarti tinggal 8, ini 7, ini 6, ini 5, dan ini 4. Tinggal dihitung ya. 8 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4. Sama dengan, wah banyak sekali ya. Berarti ada 4.840 kombinasi bilangan yang dapat disusun. Atau variansi nomor telepon ya, yang dapat disusun banyak sekali. Nah, ini adalah beberapa contoh terkait dengan aturan pengisian tempat. Adik-adik harus banyak latihan. Nah, untuk soal-soal, ya kalau masih ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang mau bingung ya, masih bingung, silahkan memberikan pertanyaan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan sebarkan. Boleh ditonton berulang-ulang, sehingga kalian lebih kuat konsepnya terkait dengan aturan pengisian tempat. Kakak tunggu masukannya, sehingga video pembelajaran tentang materi ini jauh lebih oke nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.